Innamas sabru indas sadmatil ula. Sabar itu, kata Nabi, sabar itu pada benturan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak Dehendra selaku tuan rumah, semoga senantiasa keberkahan terlimpahkan kepada kita semua di tengah-tengah bencana yang menimpa sebagian saudara-saudara kita. Maka selalu kesyukuran itu menjadi semakin bermakna, sebab biasanya orang akan lebih ingat begitu ketika kemudian dipaksa untuk mengingat dengan peringatan yang disampaikan Allah SWT. Kita sudah pernah membaca ya hadis tentang taubat apa tentang sabar ya, yang kemudian yang kemudian ada pasukan yang mau menyerang Ka'bah, lalu kemudian di bumi hanguskan. Lalu kemudian Aisyah bertanya, padahal di situ ada pedagang pasar yang tidak tahu menau, ada orang-orang biasa yang sedang berlalu lalang, tapi kemudian kenapa sama Allah diratakan dengan tanah begitu? Maka kemudian Rasul menjawab, ya mereka akan diratakan, tetapi nanti akan dibangkitkan sesuai dengan apa yang mereka niatkan semasa terakhir kali mereka berada di atas bumi ini. Sehingga kita berhusnuzon bahwa ujian bagi orang yang beriman tentu musibah bagi orang yang beriman adalah ujian, namun bagi orang yang kufur adalah sebuah azab. Dan itu memang dari dulu selalu harus dimaknai seperti itu, sebab kita, sebagaimana juga hadis yang sudah pernah kita baca, bahwa punya dua sayap, punya dua prinsip, bahwa ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu lahu khair. Semua urusan kita tuh, kita adalah orang yang beriman, yang percaya bahwa nanti ada hari akhir, ada hari kebangkitan, ada takdir Allah, ada surga neraka. Maka kemudian yang terjadi jika kita ditimpa sarok, kelapangan, kita syukur, maka itu kebaikan. Namun kebalikannya, jika kita ditimpa dorok, kesulitan, kesempitan, musibah, maka sobaro, kita bersabar, fakana khairan lahu, itu pun baik juga bagi kita. Memang ada sebuah ayat Quran yang mengatakan bahwa kerusakan itu yang ada di atas muka bumi adalah sebab kita sendiri, sebab manusia itu. Tapi kemudian ketika musibah kemudian menjadi akhir tahun dan selalu berulang gitu ya, 2004 dulu tsunami, lalu kemudian 26 tahun kemudian berulang dengan bentuk yang berbeda, dengan mungkin efek yang serupa begitu. Tahu-tahu kalau menyemak Gubernur Aceh Mu'alim itu ada 3 desa yang hilang gitu, tertimbun, terseret dan seterusnya. Kita nggak bisa membayangkan kalau kemudian itu terjadi pada kita, pada orang-orang terdekat kita. Maka selayaknya kita orang mukmin harus bisa memaknai sekali lagi. Dan yang kemudian kita dikasih kelapangan, rezeki, kesempatan dan seterusnya, minimal kita mendoakan, berempati.
tidak seperti beberapa pejabat ya yang dengan entengnya kemudian mengatakan nampaknya biasa aja gitu, hanya ramai di media sosial gitu. Minimal kalau tidak membantu jangan menyakiti, kan prinsip seorang mukmin kan begitu. Kalau tidak bisa membantu ya nggak usah ngece liane, nggak usah mengecilkan kontribusi orang lain, sekalipun misalnya hanya seperak dua perak, 10.000 20.000 nggak ada masalah. Jangan kemudian daripada 20.000 mending enggak. Ada yang begitu, tidak ada yang kemudian yang bernilai kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kemudian terjadi dalam kisah semut ketika membawa tetesan air yang akan disemprotkan ke kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim. Betapa dahsyatnya api, dan dalam sejarah diriwayatkan belum pernah ada api yang sehebat api yang dibikin oleh raja yang akan menghukum Ibrahim di waktu itu begitu. Walaupun kemudian sama Allah dibikin kul yana rukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, dibikin dingin api itu. Sekalipun begitu semut pun tetap mengangkut air. Seberapalah tetesan air yang dibawa semut. Tapi kemudian ketika ditanya, untuk apa? Kan sia-sia kan gitu. Sia-sia yang kamu lakukan, kata semut itu. Nggak ada yang sia-sia. Maka yang dinilai Allah adalah seberapa besar kontribusi kita. Apakah kita kemudian termasuk dalam barisan orang yang menolong ataukah tidak? Sebab mau ditolong mau enggak, ya itu udah ada yang ngatur, yaitu Allah begitu. Sama kayak kita berdakwah, kita mengajak orang. Ada atau enggak ada kita, ya orang itu akan ada terus yang melakukan estafet dakwah, yang kemudian memegang panji-panji dakwah untuk mengajak orang, itu akan selalu ada. Nah pertanyaannya adalah, kita ada nggak dalam barisan itu? Kita ada nggak kontribusi kita di situ? Sama seperti misalnya kasus Palestina. Palestina itu ya suatu saat akan merdeka, dan itu merupakan tanda akhir zaman kan. Tapi masalahnya nanti ketika kemudian kita dihisap, ada nggak kita dalam barisan orang yang ikut memperjuangkan, ikut membela, ikut menyumbang, minimal mendoakan, berempati. Maka itu kemudian menjadi introspeksi, menjadi evaluasi untuk kita semua. Shalawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang setiap tutur katanya, perilakunya, apapun yang kemudian melekat pada diri beliau kemudian tertuangkan dalam bentuk-bentuk hadis, yang itulah yang kemudian kita baca ya, yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, yang dinukil dari beberapa kitab hadis dan dibukukan dengan nama kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita sudah sampai di hadis di bab 3. Ini Pak Haji Jupri, Pak, itu saya nggak ngisi di PAL 1, saya baca ini juga mulai lagi dari awal. Daripada, karena saya cek kan baca kitab semua ya. Ustadz Hadi itu misalnya bacanya Nasoihul Libat, terus nanti Ustadz yang lain itu buka Bulughul Maram gitu. Jadi masing-masing, dan rasa-rasanya memang yang pas untuk kajian seperti itu memang harus buka kitab. Karena kalau kajian tematik itu ya seringnya tabrakan, balik lagi itu lagi materinya, balik itu lagi gitu. Tapi kalau kitab, walaupun mungkin kontennya ada yang menyinggung, tapi secara pembahasan pasti berbeda begitu. Yang dibahas, yang dibaca karena kitab, yang di situ ada tuh hadis, ada qaul ulama, ada misalnya ada yang buka hikam, ada yang macam-macam. Asatid yang beredar di bulian ini banyak yang rata-rata buka kitab, dan memang itu yang paling cocok. Sehingga lebih dalam pembahasannya, sebab merujuk kepada rujukan yang aslinya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, kita sampai hadis ke-31. Kemarin kita baca hadis yang panjang ya, yang tentang tukang sihir, yang dia berguru kepada pendeta, yang kemudian pendeta tersebut harus menanggung akibat akidahnya kepada Allah, sehingga dia harus diazab, harus disiksa, dibunuh oleh raja, dibelah dari ujung kepala sampai bawah menjadi 2 badannya, termasuk pengawal raja yang tadinya buta lalu disembuhkan atas izin Allah, pun juga harus menanggung konsekuensi. Maka itu mengajarkan kepada kita, yang pertama sabar tentu, yang kedua adalah bahwa
apa yang di Al-Quran disebutkan, apakah kamu kemudian mengatakan beriman? Afahasiballadzina amanu, apa depannya ya? Allah. Depannya lupa. Apakah kalian mengklaim bahwa kalian beriman? Wahum la yuftanun, padahal mereka belumlah diberikan ujian, begitu. Maka kalau kita mengklaim bahwa kita beriman, mau tidak mau, suka tidak suka, tetap ujian itu akan datang menghampiri untuk menguji seberapa besar keimanan, seberapa kuat keimanan kita. Semakin tinggi pohon, semakin kencang pula angin menghembusnya. Itu begitu juga, kita semakin kuat ngajinya, semakin rajin ibadahnya, tentu setannya juga bukan yang kroco-kroco lagi, begitu. Jangan kira bahwa ustadz-ustadz besar yang punya nama, punya pengikut itu kemudian aman-aman saja. Tidak. Bisa jadi suatu saat jika kemudian tidak selalu dijaga nikmat hidayah dan iman itu, ada saatnya akan terjerembab, akan terkena ininya, begitu. Betapa banyak contoh-contoh yang kemudian ada di depan mata kita, ada yang berseliweran di berita-berita, banyak sekali kemudian gitu. Contohnya yang dulu pernah ketika kemudian A'agim, Abdullah Gimnastiar, Kiai Abdullah Gimnastiar A'agim terkenal wirawiri di TV hampir setiap hari, lalu kemudian memutuskan untuk poligami. Nah, di saat itulah kemudian jatuh, sejatuh-jatuhnya ya, dihina, dicaci, dimaki. Nah, beliau banyak di beberapa sesi mengisahkan bahwa itulah merupakan titik balik bagi kemudian lebih lagi memperdalam terkait dengan apa itu ujian, bagaimana cara menyikapi, sampai kemudian sampai sekarang tetap bertahan dengan khasnya beliau, dengan ketawaduannya, dengan dulu kan terkenal dengan MQ ya, manajemen kolbu. Beliau bikin buku kecil-kecil gitu kan, diedarkan rutin. Sampai kemudian sekarang tuh adem gitu ya, masih banyak memberikan keteduhan kepada kita karena menemukan titik baliknya, bahwa kepopuleran, ketenaran, keterkenalan itu ada saatnya kemudian justru menjadi racun, justru menjadi bisa yang kalau tidak kemudian dimanage dengan baik, ya akan justru merusak bagi dirinya sendiri. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita baca hadis ke-31. An Anas An Anasin radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas. Kemarin sudah pernah kami sampaikan. Anas ini tidak ada embel-embelnya bin ini begini. Julukan Anas saja begitu. Ulama menyampaikan bahwa semakin terkenal seseorang, ya semakin pendek penyebutan namanya. Anas gitu aja. Tidak pakai. Kalau nama aslinya Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik ini adalah termasuk orang terdekat dengan Rasul karena 10 tahun menjadi pelayan Rasul. Ketika Rasul pertama kali hijrah ke Madinah, ibu Anas datang kepada Nabi. Waktu itu Anas baru berumur 10 tahun. Ibu Anas bilang, wahai Rasul, wahai Nabi, engkau baru datang ke kota kami Madinah. Yang lain punya harta, mereka memberikan kamu kuda, mereka memberikan kamu unta, memberikan kambing, memberikan baju, memberikan emas. Tapi kami tidak punya apa-apa. Ini saya hanya punya anak saya serahkan kepada engkau, terserah mau engkau apakan. Jadi disuruh berkhidmat kepada Rasul, namanya Anas bin Malik. Menjadi pelayan Rasul, mengambilkan Rasul air untuk berwudu. Maka banyak nanti kisah-kisah hadis-hadis terkait dengan bagaimana Rasul berwudu, bagaimana Rasul terkait dengan ini ya, ibadah harian yang mungkin sahabat lain tidak memperhatikan. Anas meriwayatkan hadis itu karena Anas bin Malik termasuk 6 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di antara yang lain kan ada Abu Hurairah, ada Aisyah, ada Ibnu Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada dan lain-lain. Dan diantaranya adalah Anas bin Malik. 6 tertinggi, 6 peringkat 6 teratas yang banyak punya kumpulan meriwayatkan hadis ya, bukan membukukan, menyampaikan hadis karena 10 tahun menjadi pelayan Nabi.
Beliau mengatakan bahwa marron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Nabi pernah lewat alam ra'atin tabki inda qabrin, melewati komplek pemakaman, dan di situ ada seorang perempuan yang tabki, yang menangis. Faqala, maka Nabi menyampaikan kepada ibu-ibu itu, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah wahai ibu, wasbiri, dan bersabarlah. Dua pesan Nabi, ittaqillah, wasbiri. Orang Arab itu punya tradisi kalau bertemu dengan orang diminta nasihat itu, maka pertama kali ranking urutan teratas dalam nasihatnya adalah ittaqillah. Ittaqillah itu menjadi senjata, karena itu merupakan sumber dari segala hal. Bertakwa, takut ya, bertakwa itu takut. Takutlah engkau kepada Allah. Karena kalau kita sudah takwa, sudah takut, yang lain ngikut tuh. Mau belok, oh takut. Mau jahat, takut kepada Allah. Merasa bahwa Allah mengawasi, muraqabatullah. Merasa Allah selalu membersamai, ma'iyatullah, dan seterusnya. Itu dari kata takwa. Maka pesan orang Arab punya tradisi ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Jadi konteksnya bukan marah-marah, oh, ittaqillah, enggak. Ittaqillah biasa aja, nadanya biasa. Ittaqillah, wasbiri, dan bersabarlah. Faqalat, maka perempuan itu kemudian menyampaikan, ilaika anni, pergi kamu dariku. Gitu. Marah dia. Fa innaka lam tusab bimusibati, karena engkau belum pernah mendapatkan musibah seperti yang musibah aku alami, kata perempuan tersebut. Kok dia berani? Nah, ini ada keterangannya, walam ta'rifhu. Nah, wanita itu nggak tahu kalau itu tuh Nabi Muhammad, ceritanya gitu. Makanya dia ilaika anni, kata dia, pergi kau. Apa kau, apa namanya, komen-komen gitu kan, urusanku, aku pengen nangis. Fa innaka lam tusab bimusibati, sebab nggak tahu rasanya aku ini gimana dapat musibah sebesar aku nih, kayak mana, kata dia. Walam ta'rifu, ternyata perempuan itu tidak tahu kalau yang tadi menyampaikan pesan menasihatinya adalah seorang nabi yang bernama Nabi Muhammad. Faqila laha, maka ketika kemudian Nabi pergi, barulah ada yang ngasih tahu, faqila laha innahun nabi, itu tuh Nabi loh Muhammad. Kagetlah dia. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ternyata Nabi Muhammad itu biasa aja orangnya. Sederhana, bukan sederhana lagi, sampai tidak ketahuan. Kan kalau misalnya Nabi kan dalam benak kita adalah gamisnya putih gitu kan, kemudian mungkin pakai apa, kalau kita tengok Raja Arab sekarang itu kan nampak sekali aura pejabatnya gitu kan, pakai gamis luar apa yang emas itu kan, pakai surban, imamah, dan seterusnya. Maka begitu. Contohnya lagi sahabat Umar, Umar bin Khattab, ketika peristiwa penaklukan Palestina kan berhasil ditaklukkan itu ketika masa periode kekhalifahan Umar bin Khattab. Maka kunci kan Palestina itu dikelilingi oleh tembok, benteng, dan ada gerbangnya, dan kunci gerbang itu sama pendeta-pendeta yang tinggal di Palestina ingin diserahkan langsung kepada Khalifah Umar. Ditunggulah oleh para pendeta itu di depan gerbang. Tak lama kemudian datang dua orang, bergantian pula, keledainya satu, orangnya dua, yaitu Umar dengan pembantunya, dan pakaiannya biasa aja, dan bergantian ternyata berangkat mereka tuh menuju ke Palestina. Kalau Umar capek, Umar naik keledai yang nuntun pembantunya. Nanti kalau gantian, dia sudah segar, pembantunya capek, pembantunya naik, dia yang nuntun. Dan kebetulan pas ketika mau sampai di depan gerbang Palestina, Umar yang di bawah, pembantunya yang di atas. Coba, Umar segarang itu, sehebat itu ketika sebelum Islam, itu bisa menunjukkan profil sesederhana itu ketika kemudian menjadi khalifah. Begitu luar biasa memang ya, tampilan betapa kemudian pejabat di waktu itu luar biasa, dahsyat sekali gitu, nggak terpikirkan. Sampai terheran para pendeta nih, sampai kemudian bertanya, ini Umar nih yang mana? Gitu. Nggak mungkin dong Umar di bawah nuntun sedangkan pembantunya di atas. Tapi kalau dilihat agak mukanya itu ya
yang menunjukkan orang yang garang, yang gagah dan yang layak menjadi pejabat ya yang sedang menuntun keledai begitu. Akhirnya mereka kemudian mengambil kesimpulan bahwa ya sederhana itu, termasuk Nabi tidak menampakkan ciri bahwa beliau adalah presiden negara Madinah begitu kan, tidak menunjukkan bahwa beliau adalah orang top of the top waktu itu begitu, puncak pemimpin tertinggi, sampai yang wanita tadi tidak mengenalinya. Maka pesan yang lain kalau misalnya itu kemudian ada yang misalnya ya agak dibedakan. Saya pernah kejadian, saya jarang sebenarnya pakai surban tuh, termasuk sholat Jumat pun jarang. Di Bogor pernah diminta ngisi khutbah Jumat kan. Sudah duduk saya depan podium tuh, sudah duduk. Cuma tampilannya saya kayak yang lain, malah yang lain tuh nampaknya ustadznya kan pakai putih, saya nggak pakai baju putih. Pecinya pun hitam, yang lain gamis putih, peci putih, sorban putih begitu kan. Panitia tuh selingu kayak nunggu orang gitu kan. Selingu ya, karena saya pertama kali baru ngisi di diklat perkantoran, diklat Kementerian Keuangan di Ciawi itu. Kalau pertama kali itu selalu begitu tuh. Panitianya sampai nelpon bolak-balik ke penghubung saya. Jadi ada narahubung, ada DKM gitu. Jadi nggak langsung ke DKM kan. Jadi bolak-balik. Sampai bunyi dia masih nelpon kan. Terus akhirnya saya inisiatif, Pak saya khotibnya, saya bilang gitu. Oh iya Ustadz siap. Gitu dia baru. Jadi ternyata penting untuk menunjukkan, ada saatnya ya, menunjukkan bahwa oh kita tuh yang akan ngisi khutbah di situ gitu kan. Makanya kadang untuk menunjukkan itu saya duduknya pokoknya depan mimbarnya. Kalau agak nyerong dikit nanti nggak kecirian gitu. Maka ketika dia tahu bahwa yang menasihati tadi adalah Nabi, fa'atat baban Nabi, maka dia mendatangi rumah Nabi, falam tajid indahu bawabin, dan dia tidak mendapati di depan atau di sekeliling rumah Nabi Muhammad itu ada pengawalnya. Bawabin itu satpam, bawabin itu yang menjaga pintu, itu namanya bawabin. Kok nggak ada penjaganya, padahal dia presiden, dia nabi, dia kepala negara begitu, nggak ada. Dia heran juga orang nih, oh pantas lah saya nggak kenal, dia biasa-biasa aja ternyata Nabi Muhammad gitu. Faqalat lam a'rifka, aku tidak mengenal engkau wahai Nabi Muhammad begitu. Faqala, maka Nabi kemudian menjawab, innamas sabru indas sadmatil ula. Sabar itu, kata Nabi, sabar itu pada benturan yang pertama. Maksudnya apa? Wanita tersebut datang ke Nabi lalu dia bilang, wahai Nabi mohon maaf kemarin itu saya emosi, saya tidak sabar sehingga saya menyuruh engkau pergi, karena saya juga nggak tahu ternyata engkau tuh Nabi begitu. Nah sekarang ini saya sudah agaklah sabar gitu, sudah mulai tenang, mulai kalem, jadi saya meminta maaf, saya mendatangimu. Maka kata Nabi, innamas sabru indas sadmatil ula. Sesungguhnya Bu, kata Nabi, sabar itu berada pada benturan yang pertama. Kalau sekarang enggak lagi lah, kalau sabar pun enggak ngaruh, kata Nabi, kira-kira gitu. Maksudnya apa? Bahwa sabar itu adalah pertama kali saat kita dihantam masalah, itulah letak sabar. Maka kalau di saat pas pertama kita reaksinya adalah kemudian berlebihan, meratap, meraung, memaki, itu lewat tuh. Walaupun misalnya setelahnya sehari kemudian kita tenang, kalem, kita udah bilang saya sabar, ikhlas. Oh nggak bisa, bukan itu konsep sabar. Ya udah lewat gitu loh. Sabar tuh itu tuh saat tes pertama tuh. Nah itu sabar. Kalau setelahnya nggak bisa mengklaim lagi, sudah hangus. Ya, maksud dari perkataan Nabi adalah innamas sabru indas sadmatil ula. Sabar itu letaknya pada hantaman atau benturan yang pertama. Maka dari hadis ini menunjukkan bahwa tidak apa-apa menangis tuh, menangisi orang mati itu nggak apa-apa loh, gitu. Kalau misalnya dilarang, maka tentu Nabi ngomongnya bukan ittaqillah wasbiri, ngomongnya mungkin la tabki, jangan kau nangis.
Nah, gitu. Ulama kemudian menyimpulkan bahwa menangis tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah meratap. Nah, nanti ada perbedaan tuh dalam definisinya. Menangis biasa karena dia itulah momen terakhir dia mengungkapkan segala duka lara hatinya. Sebab setelahnya tidak ada lagi, tidak nampak lagi. Karena di hadis sebelumnya ada juga yang kita baca kemarin bahwa ketika Aisyah bersedih ya atas kesakitan yang ditimpa oleh Rasul di saat menjelang sekaratul mautnya, oh ayahku, kata Aisyah kan gitu, betapa sakitnya yang kau rasakan. Maka kata Nabi, setelah hari ini, itu hari Senin, setelah hari ini engkau tidak akan mendapatiku lagi kesakitan seperti ini wahai Aisyah, maka bersabarlah. Nah itu sama tuh. Jadi kenapa enggak apa-apa, enggak masalah? Ya begitu. Karena itulah di saat terakhir dia mengungkapkan isi hatinya. Yang tidak boleh meratap. Apa bedanya menangis dan meratap? Meratap itu dia menjerit berlebihan. Bahkan kalau di sebagian tradisi ada beberapa negara yang dia tuh sampai mengkoyak-koyak bajunya, mencabik-cabik rambutnya, membenturkan kepalanya ke tembok dan seterusnya. Itu bagian dari ekspresi kesedihan ketika ditinggal seseorang, dan itu menjadi budaya. Itu yang tidak boleh, meratap. Oh, kenapa anakku yang mati bukan anak bapak itu, gitu misalnya. Dia malah nyuruh orang lain mati, bahaya juga. Oh, kenapa lakiku yang mati bukan laki yang situ, gitu kan. Lakiku orang baik, kenapa dialah yang diambil? Meratap dia. Itu istilahnya adalah niyahah, meratapi berlebihan, itu yang dilarang. Dan ada juga hadis yang mengatakan bahwa la yu'adzabannal mayyita bi bukai ahlihi, bahwa kalau mungkin bapak-bapak pernah mendengar ya, bahwa mayit itu akan diazab sebab tangisan keluarganya. Pernah tidak mendengar itu? Ada, dan itu ada memang hadisnya. Mayit itu akan diazab, la yu'adzabannal mayyit bi bukai ahlihi, dengan tangisan keluarganya. Maka kemudian ulama menafsirkan maksudnya bukan menangis yang versi seperti perempuan tadi, bahwa asal muasal hadis itu adalah dulu ada tradisi orang tuh kalau meninggal dia memesan kepada istrinya, kepada keluarganya, nanti kalau aku meninggal tolong undang tim menangis. Pernah dengar ya tim menangis? Ada loh. Dia datang memang untuk meratap. Kalau misalnya nangisnya, nah itu ekonomi lah, bayarannya dikit. Tapi kalau dia udah menjerit, udah kencang, nah itu mahal tuh, eksklusif tuh, VIP, bayarannya tinggi. Dan itu ada. Mungkin sekarang masih ada juga yang tradisi. Itulah yang kemudian termasuk dalam la yu'adzabannal mayyit bi bukai ahlihi, bahwa mayit itu diazab sebab tadi dosa dia menyuruh keluarganya untuk mendatangkan orang yang khusus meratap dan menangisi kepergiannya. Semakin tinggi, semakin kuat nangisnya, menunjukkan strata sosial dia semakin tinggi. Jadi orang tuh, weh dia orang kaya gitu, kepergiannya ditangisi banyak orang, semakin menggema. Begitu ceritanya, ada tuh. Ada ya Cino ya. Mereka beneran. Mereka betul, dan itu di Arab dulu begitu. Jadi asbab musababnya hadis itu begitu. Iya loh, bener ya. Kalau kita kan mungkin itu aja, menyewa orang untuk membaca hatam Quran 7 hari 7 malam di kuburan gitu kan. Saya baru di Jambi mendapatkan itu kembali di Sarolangun. Kemarin saya ada takziah rumah bapak kawan saya, ternyata ada tradisinya sama seperti di Sunda, sama seperti di Cianjur. Jadi orang meninggal, dia bikin tenda di samping kuburan dan menginap di situ 7 hari 7 malam. Full, tidak putus. Dan mereka tim ya, jadi dibayar. Kalau di Jawa, di tempat kami, yang dibikin begitu tuh karena sesuatu hal. Misalnya dia perawan, matinya di apa yang sakral tuh Pak D, wage, paing atau kliwon gitu. Yang sekiranya itu tuh tali pocongnya bisa untuk ilmu hitam, makanya dijaga biar tidak dibongkar kuburannya. Nah, tapi kalau di tempat lain dia bukan untuk menjaga itu, semua yang dia mampu membayar, keluarganya ya, ahli warisnya mampu untuk membayar tim
Dan itu biasanya sudah ada tim ya, pakai syarak tuh termasuk timnya untuk 7 hari 7 malam tanpa jeda ngaji di situ. Nah, itu nanti ini ya pembicaraan tersendiri ya, bagaimana hukumnya, apa kaidahnya dan seterusnya. Maka kenapa menangis itu boleh? Karena itu juga kemudian hadis yang tadi ya, la yu'adzabannal mayyit bi bukai ahlihi, itu bertentangan dengan ayat Quran yang mengatakan bahwa wala taziru waziratu wizra ukhra, bahwa orang itu tidak akan menanggung dosa orang lain, begitu. Bagaimana ceritanya misalnya suami yang mati sebab istrinya menangis, anaknya menangis, lalu dia diazab sebab tangisan istrinya, kan enggak, bertentangan begitu. Sudahlah dia selama hidup di dunia tersakiti dengan bininya, sudahlah mati kena pula dosa sebab istrinya menangis, kan kasihan sekali, menjadi tidak adil. Maka bertentangan, sehingga untuk menyikapinya ikhtilaful hadis ma'al Quran, ternyata ada asbab musababnya dari hadis yang mengatakan bahwa mayit akan diazab dengan ratapan dari keluarganya yang tadi, tim penyewa, tim nangis untuk berkabung berduka atas kematian seseorang. Jadi tidak masalah menangis asal sewajarnya, begitu. Ya. Hadis berikutnya, wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman. Jadi ini tuh hadis qudsi. Mali abdil mu'min indi jazaun, jika seorang hamba ditinggal mati oleh seseorang yang dicintainya, idza qabattu safiyatu min ahli dunya tsumma ihtasabahu illal jannah, lalu ia sabar dan mengharap pahala dari Allah, maka tidak ada pahala baginya kecuali surga. Ini nyambung dengan hadis yang tadi. Jadi konteksnya ibu tadi tuh ada keterangan hadis di bawahnya bahwa tabeki ala sobiyin laha, ibu tuh nangis sebab yang mati itu anaknya, bayinya, sehingga dia nangis terus, dia nangis di atas kuburan anaknya sebab masih teringat. Rasanya seperti itu ya, bagaimana kemudian orang tua yang ditinggal duluan oleh anaknya itu kok rasanya dukanya tuh beda dengan misalnya orang tua kita yang lebih tua gitu kan. Kok dia yang lebih dulu padahal kami yang lebih tua? Harusnya kan menurut logika orang tuh kan ya mati itu adalah pantas-pantasnya gitu. Tapi kalau anak sekecil itu, ya nantilah dulu, kita dulu yang sudah tua. Ternyata kan rumus Allah tidak seperti itu. Maka itu kemudian yang kata Allah, barang siapa yang dia sabar, sekalipun yang meninggal adalah yang paling dicintainya, belahan hati, buayan jiwa, tetapi dia sabar dan dia hanya mengharapkan summah tasabahu, dan dia mengharapkan pahala hanya dari Allah atas kesabarannya, maka laisa lahul jaza illal jannah, tidak ada balasan yang lebih pantas untuknya dibanding surga. Tentu catatannya asalkan dia sabar. Dan itu musibah terbesar ya bagi orang itu, kehilangan orang yang dicintai. Begitu. Hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah. Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasul, anit ta'un, tentang ta'un. Ta'un ini wabah, penyakit wabah, dan bentuknya bisa macam-macam. Pokoknya asal dia penyakit yang dia mewabah itu kategorinya ta'un. Termasuk COVID-19 kemarin itu kategorinya adalah ta'un juga, penyakit yang melanda satu wilayah yang kalau dia menyebar itu bisa menginfeksi wilayah-wilayah lain. Dulu ada kolera, ada polio, begitu ya. Lalu kemudian ketemulah vaksin, ketemulah untuk menangkal itu kan. Kan wabah dulu tuh macam-macam kan. Ada wabah yang hampir membunuh sepertiga penduduk di Afrika misalnya. Di Eropa pun pernah dilanda wabah. Dalam sejarah-sejarah dunia tuh ada wabah-wabah yang ganas.
Fa akhbaroha, maka Rasul menjawab tentang tadi ya. Aisyah nanya, wahai Rasul, jelaskan taun tuh gimana, kalau orang kena tuh kayak mana gitu. Fa akhbaroha, maka Nabi menyampaikan kepada Aisyah, annahu kana adaban. Oh, adaban ya. Ya ba'athuhullahu ta'ala ala man yasha. Oh, bahwa taun itu, wabah itu, apapun namanya, apapun bentuknya, adalah azaban ya ba'athuhullahu ta'ala ala man yasha. Wabah, taun itu adalah siksa yang diturunkan Allah kepada siapapun yang dikehendakinya. Tapi nggak titik nih, ini koma nih. Faja'alahullahu ta'ala rahmatan lil mu'minin. Tapi dia, taun itu juga sebagai rahmat bagi orang-orang yang mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Maka sama tadi konsepnya seperti musibah ya sebenarnya. Musibah adalah ujian bagi orang beriman dan azab bagi orang yang kafir, yang tidak beriman, yang tidak syukur. Termasuk wabah. Kalau ditanya misalnya, wabah itu apa? Bagaimana sikap kita terhadap wabah, terhadap COVID? Ada panduannya ternyata. Wabah itu adalah azab yang diturunkan Allah bagi orang-orang yang dikehendakinya, dan dia merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Falaisa min abdin yaqa'u fit ta'un, dan tidak ada orang yang ditimpa sebuah wabah lalu dia fayam kuthu fi baladihi sobiron muhtasiban, dia menetap tinggal isolasi, lockdown, apa namanya, tidak keluar tuh. Isolasi ya, isolasi tidak keluar dari daerah yang terkena wabah, dengan sobiron muhtasiban, dengan sabar dan hanya mengharap pahala dari Allah. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dan dia percaya bahwa tidak ada yang akan menimpanya kecuali itu sudah ditetapkan oleh Allah. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, kecuali ia akan dapat pahala sebagaimana yang diterima oleh para syuhada. Nah, ini dibacanya pas COVID kemarin ya, untuk meneguhkan hati. Ya, tidak ada kata Nabi bahwa orang yang tinggal dalam suatu daerah dan dia tidak lari untuk mencoba menyelamatkan diri. Sebab apa? Kalau dia keluar, yang terjadi adalah dia membawa virus itu kepada yang lain, ceritanya gitu. Justru itu menimbulkan madharat dan mafsadah yang lebih luas. Maka kalau di lockdown, ya lockdown saja, diem saja di dalam satu daerah itu. Dia harus percaya sebuah konsep bahwa la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, tidak ada yang kemudian daun kering jatuh gugur pun tanpa izin Allah, termasuk turunlah wabah itu. Dan dia harus percaya yang menyebabkan mati bukan wabahnya. Betapa banyak kita tengok kawan-kawan kita COVID pertama sampai Omikron kemarin terakhir tuh kena terus tuh 3 kali kan. Saya kena 2 kali tuh. Ada yang kena terus nggak mati-mati, ada yang nggak kena apa-apa begitu, mati juga begitu pas COVID pula gitu kan. Itu kan kemarin saya pernah nyampaikan ya, bahwa bukan COVID-nya, bukan virusnya yang menyebabkan mati. Kan malaikat Israel tuh pernah ngadu pada Allah kan, wahai Allah, saya nih jangan-jangan jadi malaikat yang paling banyak dibenci oleh umat Muhammad nih, karena saya tukang nyabutin nyawa mereka. Jangan sampai saya dikesankan sebagai malaikat yang keras-keras, yang ganas-ganas gitu. Maka kata Allah, oh ya sudah, berarti nanti aku ciptakan sebuah hal yang dengan sesuatu itu orang akan mengira bahwa sebab itulah dia meninggal. Jadi tugasmu kan mencabuti nyawa. Nah, maka sebelum dicabut nyawa tuh ada sesuatu yang rasa-rasanya itu kemudian bisa menjadi ya perantara. Oh berarti dia habis flu nih, mati nih gitu. Oh berarti apa, flu yang bahaya itu apa namanya gitu kan. Kayak gitu aja, walaupun rumusnya enggak harus seperti itu gitu. Kita percaya bahwa enggak harus seperti itu, tanpa sebab pun bisa saja ujuk-ujuk begitu. Tanpa ada angin, ada hujan, tiba-tiba saja begitu, dan itu tidak menutup kemungkinan.
Ternyata dibikin asbab musababnya, oh kayaknya kalau misalnya ada suatu sebab masuk rumah sakit baru meninggal, itu kan kayaknya nggak terlalu kaget, nggak terlalu ini shock kultur kalau istilah orang baru pindah tuh. Jadi orang lebih menerimanya lebih mudah. Coba misalnya kita nengok tuh ibu-ibu tuh, kalau misalnya orang meninggal sebab sakit yang lama bertahun-tahun, dia ikhlasnya enak tuh. Oh iyalah, dia memang sekarang nggak sakit lagi gitu. Tapi dia seger, kewarasan, sehat, bugar, tiba-tiba nggak ada kan. Oh dia tuh nggak pernah ngeluh ini, nggak ngeluh itu. Dia tuh rasa menerimanya susah. Oh dia ngomong sini situ. Kok nggak nyangka ya, padahal sehat, segar, bugar, nggak ada riwayat, nggak rokok, nggak minum, lari pagi gitu. Ternyata Allah cabut juga. Ya, ternyata kompilasi, dia udah tidak nampak saja. Itu bawahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi, wa Anas di sana segini. Anas radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha azza wa jalla qala idza batalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awattuhu minhumal jannah. Ini masih sama konteks hadisnya. Apabila aku menguji salah seorang hambaku dengan kebutaan pada kedua matanya, kemudian ia sabar, maka aku akan menggantikannya dengan surga. Ini ada ceritanya gini, orang sehat nih, matanya normal, tiba-tiba Allah cabut nikmat penglihatan itu. Apa sakit itu namanya? Katarak ya? Katarak. Pak Le saya di Jawa tuh masih muda, anak nggak muda-muda, 45-an lah. Sudah kena katarak. Iya, belum nyampe 50 karena bapak saya tuh 55 mau ke 60 lah. Matanya yang sebelah nggak bisa ditolong, udah gelap. Nah sebelah baru kemarin minggu lalu operasi katarak katanya. Nah samar-samar gitu, yang sebelah udah hilang sama sekali. Maka kemudian ini, apabila aku menguji salah seorang hambaku dengan kebutaan pada kedua matanya, lalu dia sabar, ini poinnya ya, fasobaro, maka tidak ada balasan untuknya kecuali dengan surga. Kenapa Allah atau Rasul kemudian, oh ini Allah juga nih, ini hadis qudsi. Kenapa Allah memakai contoh mata? Sebab mata adalah anggota tubuh yang paling disukai oleh manusia. Wah, kalau mau di absen nih, dari ujung rambut sampai ujung kaki, mana kira-kira yang tidak rela untuk diambil lebih dulu misalnya gitu ya, survei gitu. Maka tentu kita akan memilih mata sebagai anggota tubuh yang paling kita pertahankan gitu. Karena itu yang paling secara fitrah, memang fitrah naluri manusia. Karena dari situlah segala hal bermula. Nampak dia warna hijau, kuning, biru. Dan dari mata pula merupakan sumber segala kemaksiatan yang ada, gitu kan. Jadi dia tuh seperti pisau, bermata dua. Tergantung dia dikasih ke tukang jagal atau begal. Tergantung mau apa dipakainya, begitu. Maka kalau nikmat terbesar itu, kalau dia tidak dicabut di tengah jalan, itu kan sebenarnya nikmat penglihatan ini akan berakhir dengan berakhirnya usia seorang kan gitu, sama gitu. Nah ternyata dicabut dulu tuh nikmat mata, nikmat penglihatan. Maka kalau dia sabar, pahalanya surga langsung otomatis. Maka betapa banyak kalau kita nengok di panti tunanetra misalnya begitu tuh, itu sudah sampai di tahap ya memang udah semeleh bahasanya, udah pasrah, nerima yang pandum, dia sudah ditakdirkan begitu. Bahkan kalau ada yang misalnya yang ditanya ya, dia kan buta, tiba-tiba buta misalnya sebab sakit tuh, kemudian dia menekuni Al-Quran sampai hafal. Lalu ketika dia sudah hafal Quran, dia ditanya, kalau misalnya ada orang yang mendonorkan matanya untuk kemudian dipasangkan di badan kamu dan cocok secara penelitian medis, apa yang kau mau? Banyak di beberapa, banyak yang tidak mau.
Maka kata dia, sudahlah banyak saya dapat nikmat dan melakukan maksiat. Maka kalau Allah mentakdirkan saya untuk berada pada posisi ini, maka insya Allah Allah akan mengganti dengan surga. Dan kalau aku ubah lagi menjadi bisa melihat, bisa jadi surga itu akan hilang di depan mataku. Berganti, tidak jadi, surganya hilang. Apa banyak peribahasa tuh kan, apa kalau orang buta kemudian sembuh dari butanya, yang dia buang pertama kali kan tongkat yang selama ini menemani dia, kan begitu. Lupa dia akan kemudian perjuangan-perjuangan ketika dia masih tidak bisa melihat dulu, dan kemudian diberikan nikmat melihat, maka dia memilih untuk kemudian tidak begitu, sebab dia sudah bisa mengalami berada pada kondisi ikhlas, rela dan ridho atas takdir Allah. Kemarin juga kami sampaikan bahwa ridho itu apa analoginya? Kayak mayat yang dimandikan. Mau dia ditelentangin, mau dia ditengkurepin, mau diangkat kakinya, diem aja. Itulah orang ridho itu. Kalau kita masih ada geser-geser, masih gesrek-gesrek, belum tuh. belum. Saya ikhlas sih, tapi ya gitu. Nggak dendam, nggak inget baik katanya. Ya, ingat. Iya, inget pula dia. Nggak dendam, inget baik gitu. Sakit rasanya. Iya, itulah manusia. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Kita ada baca beberapa hadis ya, ada satu, ada dua, tiga, empat hadis yang masih membahas tentang sabar. Sabar nih banyak juga nih hadisnya. Sabar agak banyak hadisnya. Nah, itulah banyak bersabar untuk membaca hadis tentang sabar. Nanti baru di bab keempat kita ketemu dengan bab jujur. Jadi gitu ya, kalau orang sekolah tuh itu kan harus dimulai dari step paling dasar kan, TK, PAUD, baru SD, baru ada orang yang mentam bapaknya bilang, anak saya ini bongsor badannya, otaknya encer lah begitu, tingginya juga sudah melebihi anak seusianya, boleh nggak saya masukkan langsung ke kelas 4 misalnya? Nggak bisa. Menyalahi peraturan perundang-undangan pendidikan yang berlaku, maka dia harus step dari awal. Kelas 1, kalaupun ternyata di tengah jalan dia bisa, ada namanya kelas akselerasi, dia ada percepatan, boleh. Tapi kalau dia ujuk-ujuk kelas 1-nya belum dilalui, kelas 2 belum, dia ujuk-ujuk kelas 4 tidak bisa. Sama kayak kitab ini ya. Kitab ini disusun oleh Imam Nawawi sesuai dengan urutan dalam jenjang kerohanian kita. Makanya di awal dikasih bab tentang al-ikhlas wa ihdharun niyah. Kalau konsep ikhlas sudah ada, sudah matang, sudah tahu kita caranya, baru dikasih. Yang kedua, taubat. Taubat itu kemarin kita analogikan kayak gelas nih, bersih dicuci, tapi masih ada tuh kerak. Untuk kemudian kita isi ulang dan kita minum, pasti ada bekas-bekas guratan-guratan yang kita tidak nyaman untuk kemudian bisa memakai gelas itu kembali. Nah, kalau taubat itu dibersihkan kerak-keraknya, pakai sunlight, pakai gosokan yang stainless itu sampai bersih kinclong kembali, itu taubat bab 2. Dia sudah tahu ikhlas, sudah tahu menghadirkan niat, sudah tahu konsep kembali, karena taubat itu kan kembali, arruju ila sabilillah, kembali ke jalan trek, jalan lintas yang ke Allah lagi. Tadinya dia belok ke Koni, dia belok ke Aik Melio, dia belok ke BBC, padahal jalan lintasmu ke Sarolangun itu harusnya lurus aja. Taubat tuh balik lagi deh, balik lewat Seridadi sana munculnya, balik dia. Nah, baru bab 3, kalau dia sudah itu, dia sabar untuk mengisi ini, gimana caranya menuangkannya sikit-sikit, tidak terburu-buru untuk kemudian ingin segera gelas ini penuh. Itu bab sabar. Nah, nanti baru di bab keempat jujur, bagaimana cara mengisinya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah, tidak berlaku curang, tidak berlaku khianat dan seterusnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa istiqomah untuk kemudian terus menjadi pribadi yang sesuai diharapkan oleh baginda Nabi kita dan Allah tentunya, untuk kemudian kita sama-sama bisa menjaga nikmat hidayah ini. Karena saat
salah satu cara yang paling ampuh untuk menjaga nikmat hidayah adalah dengan belajar dan belajar. Wa kaifa tasbir ala ma lam tuhid bihi khubra, kata Khidir kepada Nabi Musa, gimana engkau bisa ngomong sabar padahal ilmunya aja engkau enggak tahu, kata Khidir kan. Saya tahu. Nah, buktinya perahu dibocori, dia komentarnya ada ini komen lagi, ini komen mulu. Makanya belajar, kata Nabi Khidir, belajar. Dan belajar adalah minal mahdi lalahdi, dari procot sampai dikubur gitu, ndak ada henti, ndak ada selesainya. Tapi Ustadz kadang pengajian lu itu lagi lah gitu kan, ya ndak apa-apa gitu. Itu bagian dari sabar kita, bagian dari mencari keberkahan. Karena orang datang ke majelis ilmu saja, datangnya saja udah bagus kan begitu, apalagi bonus ilmu itu kan bonus. Dan bonusnya lagi bisa, bila ilmu itu bisa kita manfaatkan, bermanfaat, itu adalah indikator dari keberkahan ilmu, adalah kita amalkan. Nggak guna juga banyak-banyak kita dengar, banyak-banyak kita ngaji, ujung-ujungnya gitu-gitu lagi gitu, nggak ada upgrade perbaikan diri. Maka resolusinya, ini kan akhir tahun nih, 2026 harus, kalau anak-anak muda tuh ada resolusi ya. Resolusi 2026 adalah resolusi yang sama dengan tahun lalu. Karena setahun itu tidak ada yang terlaksana dia. Gitu-gitu aja tuh pokoknya. Iya. Balik lagi gitu kan. Resolusi 2026 adalah melaksanakan resolusi 2025 yang telah direncanakan sejak 2024. Yang itu draftnya sudah ada di 2023, yang sudah dicoret-coret dari 2022. Karena itulah kita belajar sepanjang hayat. Dan Allahu ajma'in, boleh disambung dengan diskusi dan tambahan-tambahan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.